Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini saya akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami dari mata kuliah Manajemen Kesehatan Wilayah, di mana kami diberi tugas dari kelompok 8 dengan saya sendiri, Maya Hastuti, dengan nomor induk mahasiswa 2025.197 dan Mastika Samosir dengan nomor induk mahasiswa 2025.198. Di kelompok 8 ini kami mendapat tugas yaitu tentang permukiman kumuh. Jadi di artikel yang kami terima adalah tentang hubungan antara kondisi lingkungan rumah dengan masalah kesehatan respirasi di pemukiman kumuh Jakarta. Di mana artikel ini merupakan program studi dari program studi pendidikan dokter Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Baik dari materi tugas yang diberikan kepada kami ini ada untuk menjawab pertanyaan yang kami jadikan slide dari PowerPoint ini. Artikel 2 yang kami pilih tentang hubungan antara kondisi lingkungan rumah dengan masalah kesehatan respirasi di pemukiman rumah di Jakarta. Adapun pertanyaan yang nomor 1 yaitu jelaskan latar belakang dibuatnya artikel tersebut. Di sini kami menyimpulkan bahwa latar belakang dari artikel hubungan antara kondisi lingkungan rumah dengan masalah kesehatan respirasi di pemukiman kumuh Jakarta dikarenakan masalah kesehatan respirasi termasuk di sini masalah kesehatan respirasi yaitu tuberkulosis, pneumonia, asma, dan penyakit paru obstruksi kronik memiliki prevalensi yang tinggi di Indonesia. Jadi karena memiliki prevalensi yang tinggi di Indonesia, maka penulis mengambil latar belakang dari penelitiannya. Kemudian yang kedua yaitu jelaskan alasan peneliti memilih gangguan respirasi sebagai variabel utama penelitian. Jadi peneliti memilih gangguan respirasi sebagai variabel utama dalam penelitian ini karena respirasi merupakan penyakit dengan prevalensi yang tinggi dan menjadi 10 besar penyebab kematian yang tertinggi di Indonesia. Akhirnya penulis menetapkan gangguan respirasi inilah sebagai variabel utama dalam penelitiannya. Kemudian di pertanyaan 3, jelaskan proses penelitian dan pemilihan sampel yang dilakukan. Pada proses penelitian dalam artikel hubungan antara kondisi lingkungan rumah dengan masalah kesehatan respirasi di pemukiman kumuh Jakarta dilakukan melalui wawancara kepada responden mengenai kejadian masalah kesehatan respirasi responden dengan melihat kondisi lingkungan rumah seperti jenis lantai, jenis dinding, kepadatan hunian rumah, lubang asap di dapur, jendela, luas ventilasi, pencahayaan, kelembapan, serta suhu diobservasi. Dan diukur dengan menggunakan luxmeter, higrometer, termometer, dan meteran. Sedangkan untuk pemilihan sampel dilakukan di kawasan kumuh
Kelurahan Patumbaran, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Dengan metode pengambilan sampel adalah konsekutif sampling dengan jumlah responden sebanyak 104 orang. Kemudian pertanyaan keempat yaitu jelaskan apa saja kondisi lingkungan rumah yang dimaksud dari penelitian tersebut beserta cara pengukurannya. Kondisi lingkungan rumah dalam artikel hubungan antara kondisi lingkungan rumah dengan masalah kesehatan respirasi di pemukiman kumuh Jakarta adalah seperti jenis lantai, jenis dinding, kepadatan hunian rumah, lubang asap di dapur, jendela, luas ventilasi, pencahayaan, kelembapan, serta suhu yang diobservasi dan diukur tadi dengan menggunakan luxmeter, hygrometer, termometer, dan meteran. Kemudian yang kelima yaitu sebutkan masalah kesehatan respirasi apa saja yang ditemukan pada penelitian tersebut. Di dalam makalah kami temukan bahwa masalah kesehatan respirasi yang ditemukan itu hasil yang ditemukan itu banyaknya penderita TB paru dengan prevalensi 77% dan asma dengan prevalensi 9% serta PPOK dengan prevalensi 4%. Itu yang ditemukan tentang masalah kesehatan respirasinya. Kemudian yang keenam, jelaskan kondisi lingkungan rumah mana saja yang berhubungan dengan gangguan respirasi dari penghuninya. Kondisi lingkungan rumah yang berhubungan dengan gangguan respirasi dari penghuninya dalam artikel hubungan antara kondisi lingkungan rumah dengan masalah respirasi di pemukiman rumah Jakarta, yaitu kondisi lingkungan rumah yang tidak memiliki ventilasi, karena tidak memiliki ventilasi sehingga tidak memenuhi syarat rumah yang sehat. Begitu juga dengan jendela terbuka yang tidak memiliki kondisi jendela terbuka yang tidak memenuhi syarat rumah yang sehat. Kemudian pencahayaan alami juga tidak memenuhi syarat. Artinya rumah itu gelap karena tadi ventilasi yang kurang. Kemudian begitu juga dengan suhu ruangan yang tidak memenuhi syarat. Kemudian kepadatan penghuni rumah, lubang asap di dapur tidak juga memenuhi untuk syarat rumah yang sehat. Kemudian jelaskan secara teoritis bagaimana masing-masing dari komponen lingkungan rumah berhubungan dengan masalah kesehatan respirasi. Secara teoritis, di sini hubungan komponen lingkungan rumah dengan masalah kesehatan respirasi, kami melihat untuk secara teoritis ini yang diutamakan yaitu ciri-ciri lingkungan rumah yang sehat. Misalnya, kalau ciri-ciri lingkungan rumah yang sehat yaitu salah satunya harus memiliki sirkulasi udara yang baik. Memiliki sirkulasi udara yang baik akan menjaga kualitas udara yang ada di dalam rumah dan akan membuat rumah lebih segar dan nyaman. Sedangkan rumah yang memiliki sirkulasi yang jelek akan mengakibatkan pengap dan lembab sehingga bisa mempengaruhi masalah kesehatan respirasinya. Kemudian dengan pencahayaan alami yang maksimal. Pencahayaan yang alami yaitu pencahayaan yang dapat dari sinar matahari secara langsung. Nah, jadi komponen lingkungan rumah yang memiliki hubungan dengan kesehatan respirasi yaitu luas ventilasi yang tidak memenuhi syarat akan mengakibatkan kualitas udara dalam rumah menjadi jelek.
dan mengakibatkan pengap dan lembab sehingga bisa mempengaruhi masalah kesehatan respirasi. Dengan ventilasi yang tidak memenuhi syarat, akan juga berpengaruh pada masuknya pencahayaan alami, sehingga mengakibatkan sirkulasi udara yang lembab. Kemudian, jelaskan apa rekomendasi yang harus dilakukan terkait hasil penelitian tersebut. Rekomendasi yang harus dilakukan terkait hasil penelitian dalam artikel hubungan antara kondisi rumah dengan masalah kesehatan respirasi di pemukiman kumuh yaitu karena banyak yang memiliki persyarat rumah yang tidak sehat, maka rekomendasi ini akan kita lakukan misalnya dengan melakukan upaya promosi kesehatan melalui instansi kesehatan di wilayah tersebut tentang pola hidup bersih dan sehat. Kemudian melakukan upaya promosi kesehatan tentang ciri-ciri rumah yang sehat. Kemudian memeriksakan kesehatan di fasilitas kesehatan terdekat untuk mengetahui kondisi kesehatan masyarakat tersebut. Jadi di sini kami paparkan memeriksakan kesehatan karena di artikel kami menemukan ada beberapa pasien banyaknya yang mengalami gangguan respirasi tersebut. Misalnya tadi adanya TB paru. Sehingga kalau masyarakatnya dengan kondisi sakit tidak berobat ke fasilitas kesehatan, dia akan mempengaruhi juga dengan yang lain, misalnya bisa membawa ataupun terjangkit ke masyarakat di sekitarnya juga. Kemudian analisislah apakah kondisi pada lokasi penelitian di atas juga terjadi di wilayah Kalimantan Barat. Untuk menganalisis ini kami dari kelompok mengkondisikan pada lokasi penelitian di atas itu kalau memang di Kalimantan Barat itu mungkin penelitian yang dilakukan di Jakarta mungkin sangat kecil terjadi di Kalimantan Barat. Karena terutama yang hasil penelitian dari peneliti ini kan di Tanah Abang. Memang mungkin kepadatan penduduk di sana atau sangat padat sehingga mungkin permukiman wilayahnya itu menjadi kumuh karena kepadatan penduduk misalnya. Tapi kalau di Kalimantan Barat itu mungkin ada pemukiman yang kumuh, tapi mungkin sangat kecil dibanding dengan apa yang peneliti buat di telitinya. Dikarenakan kondisi lingkungan kumuh yang terjadi di Kalimantan Barat itu banyaknya terjadi tentang lingkungan rumah yang tidak bersih, dikarenakan kemungkinan di Kalimantan Barat itu sendiri masih sering terjadinya banjir dan membuang sampah yang sembarangan, terutama misalnya di sungai. Itu yang membuat kondisi pada lokasi penelitian itu berbeda dengan di Kalimantan Barat. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika terjadi kekurangan. Mohon maaf kalau terjadi kekurangan. Mohon pada Ibu dosen pengampu untuk masukan ataupun saran bagaimana yang baiknya untuk kelompok kami. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.